Kembali bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa, sambil menantikan dimulainya sidang dengan agenda replik tanggapan jaksa untuk pledoi dari terdakwa obstruction of justice yang berhubungan dengan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan kembali kita berbicara lagi bersama dengan Pak Bambang Rukminto. Baik Pak Bambang, kembali saya sampaikan tadi pertanyaan yang ingin saya utarakan adalah sebagai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Hendra Kurniawan ini mengaku bahwa ia baru sadar adanya skenario palsu Sambo saat diperiksa oleh anggota Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Ia mengaku bahwa sejauh ini apa yang ia lakukan hanyalah sebuah proses pendalaman saksi terkait peran dan oposisi sebagai kepolisian, dan itu adalah hal yang biasa, dan artinya ia membantah bahwa ia terlibat dalam dugaan obstruction of justice ini. Seperti apa tanggapannya Pak Bambang Rukminto? Ya, kalau pengakuan Hendra seperti itu layak disayangkan. Bagaimana bisa dia menjadi seorang Karopaminal mendapatkan jabatan Jenderal Bintang 1 gitu. Artinya kan kualitas SDM Polri ini layak dipertanyakan, layak promosi-promosi di kepolisian ini layak dipertanyakan gitu. Ketika seorang anggota polisi, pejabat kepolisian itu memiliki tanggung jawab profesional dan tanggung jawab jabatan gitu. Tanggung jawab jabatan tentunya bisa mengarahkan kepada jajarannya, tetapi tanggung jawab profesionalnya ada tanggung jawab pribadi yang bersangkutan gitu. Artinya Hendra Kurniawan ini memiliki tanggung jawab terkait dengan profesinya sebagai seorang penyidik Polri. Hendra harus paham aturan, kemudian juga memiliki sensitivitas terkait sebuah kasus. Kalau kemudian hanya sekedar dalam tanda kutip sendiko dauh, hanya siap perintah, siap dan saja, siap jenderal saja, ini tentunya tidak layak untuk menjadi seorang bintang 1 gitu. Makanya ini jadi presiden juga bagaimana bahwa di internal kepolisian promosi jabatan ini masih jauh dari harapan kita ketika mempromosikan pejabat-pejabatnya dengan kualitas profesionalisme yang layak dipertanyakan, dan seperti pengakuan dari Hendra Kurniawan itu sendiri itu. Karena kasus ini tidak terjadi, pengungkapan kasus ini tidak cepat gitu, sangat lambat sekali. Artinya ada jeda waktu untuk mereka berpikir untuk melaporkan atau mendapatkan masukan-masukan terkait kasus ini gitu. Kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh publik tentu harusnya juga dipahami oleh mereka. Bagaimana mungkin seorang polisi lebih kalah dengan logika publik. Publik sudah melihat kejanggalan kasus ini sejak awal, tapi seorang jenderal polisi tidak sensitif terkait dengan logika yang sudah dilontarkan publik, sehingga publik memberikan tekanan dan kasus ini terbongkar seperti itu. Artinya kan tanggung jawab profesi ini lepas dari pengakuan Hendra Kurniawan itu seperti itu. Artinya kalau kita melihat dari semua terdakwa obstruction of justice ini adalah mereka berlindung di balik Korps Polri yang mengutamakan hubungan atasan bawahan begitu Pak ya. Artinya saya hanya menjalankan tugas saja seperti biasanya saja. Nah ini tidak begitu menguatkan posisi mereka dalam kasus ini ya Pak ya, dengan alasan-alasan hanya menjalankan tugas seperti biasanya saja ya Pak. Ya, sedikit akan memberikan celah ya untuk meringankan mereka. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang memiliki ketakutan. Tapi kalau takut tidak dipromosikan, takut diberi sanksi oleh atasannya, takut kalau Verdi Sambo ini ternyata benar lolos dan mereka kemudian dihabisi dalam profesi jabatannya, dalam karirnya seperti itu. Tetapi kan Polri ini harus dibangun dengan profesional gitu loh, dengan aturan-aturan profesional melalui SOP yang benar, dan semuanya harus rapi dan semuanya harus sesuai dengan aturan gitu. Tentunya juga mereka dididik dengan pelajaran-pelajaran terkait dengan penyelidikan, penyidikan,
dengan rentang waktu yang sangat lama, dengan pengalaman yang panjang ini tentunya mereka harus memiliki sensitivitas gitu. Kalau kemudian Polri mencetak atau mempromosikan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi seperti kompetensi profesional dan kemudian tidak memiliki sensitivitas terkait pendidikan, ya berarti ini adalah keruntuhan dari Polri, lembaga Polri itu sendiri gitu. Bagaimana jajarannya ini menempatkan orang-orang yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Ini yang harus menjadi evaluasi kita gitu. Terlepas dari empati kita kepada mereka sebagai manusia gitu. Ya. Pak Bambang, jujur saja dengan adanya kasus ini kritikan-kritikan tajam kepada Polri dari publik ini semakin banyak ya, jujur saja seperti itu. Tapi di satu sisi Kapolri kan juga sudah bersuara untuk mengungkap ini dengan sangat terbuka, kemudian persidangan juga dibuka sebebas-bebasnya, masyarakat bisa mengikuti jalannya persidangan ini, baik yang pembunuhan berencana maupun yang obstruction of justice. Apakah ini tidak cukup untuk pembuktian dari lembaga kepolisian bahwa mereka sudah mulai membenahi beberapa hal ini? Kita mengapresiasi upaya Kapolri untuk membuka kasus ini seterang benderang mungkin ya. Tetapi tidak cukup itu saja, tetapi juga harus ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki institusinya. Gitu. Tanpa ada langkah-langkah konkret, ya ini hanya sekedar terbuka dan hanya memperlihatkan keburukan di internal Polri tanpa ada perubahan-perubahan yang diharapkan lebih baik ke depan gitu. Karena fakta-fakta yang terjadi dalam rentang waktu beberapa saat ini, kasus-kasus dengan modus serupa, meskipun dengan motif yang berbeda, dengan logus dan tempus yang berbeda, itu terus bermunculan seperti itu. Seperti kasus kecelakaan mahasiswa UI, kemudian kasus polisi peras polisi, ini modusnya hampir memiliki kemiripan lah, memiliki kemiripan dengan kasus pembunuhan Joshua ini. Gitu. Artinya apa? Di internal kepolisian masih belum ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, yang tampak. Gitu. Memang sebuah perbaikan sebuah lembaga besar seperti kepolisian tentunya harus harus dibangun, tidak bisa secara cepat ya, tapi tentunya masyarakat mengharapkan langkah-langkah yang lebih konkret terkait dengan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Baik, Pak Bambang Rukminto, kita jeda lagi ya, sambil nanti kita menyaksikan bagaimana jalannya persidangan dengan agenda replik hari ini. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan segera kembali. Pemirsa, terdakwa Arif Rahman Arifin membacakan nota pembelaannya dalam sidang perintangan penyidikan di PN Jakarta Selatan Jumat 3 Februari 2023 lalu. Saat membacakan pledoinya, Arif terus menangis. Sebagian besar isi pledoinya tentang perintah Verdi Sambo dan posisinya sebagai bawahan. Awali dari penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap kami sehingga menyebabkan dilema moral. Cerita yang disampaikan oleh pimpinan saat saya saat itu ditambah dengan apa yang saya lihat dari Bapak FS dan Ibu PC, menangis, sedih, jujur membuat perasaan saya yang timbul adalah rasa empati yang besar dari dalam diri saya kepada beliau. Saya seperti terkondisikan oleh rasa empati sehingga tidak ada pemikiran janggal saat itu. Terlebih dari tampilan raut muka Bapak FS dan Ibu PC sangat sedih dan terpukul oleh kejadian yang menimpa Ibu. Emosi yang ditampilkan oleh Bapak FS yang tidak stabil dan rentan perubahan kepribadian serta kadang bersikap kasar dan ancaman yang terlontar menciptakan keadaan yang membuat saya tegang. Keadaan demikian yang muncul dalam setiap kontemplasi saya antara logika, nurani dan takut bercampur. Sungguh tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang menolak perintah atasan. Tidak semudah melontarkan pendapat. Kalau saja begini, jika saja begitu, mengapa tidak melakukan ini, mengapa tidak bersikap begitu. Budaya organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa,
bukan sekedar ungkapan, melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Kondisi rentan penyalahgunaan keadaan ini mungkin tidak bisa dengan mudah dipahami semua orang. Beragam praduga bersalah terhadap saya mungkin dipengaruhi oleh predikat saya sebagai penegak hukum, seragam dan kepangkatan. Sebagai seorang lulusan Akademi Kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang, seakan menjadi suatu nilai kepastian. Dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Saya meskipun dengan predikat sedemikian rupa hanyalah bawahan yang merupakan manusia biasa. Bawahan yang dalam relasi kuasa berada di bawah kendali atasan dan manusia biasa yang memiliki takut sebagai salah satu emosi dasar yang muncul sebagai respon atas peristiwa yang menimpa saya. Berbagai pertanyaan dilontarkan banyak pihak. Mengapa? Mungkinkah seorang penegak hukum yang paham hukum, seorang dengan predikat seperti itu, mengapa memilih diam saja? Mengapa takut berterus terang? Bahkan ada juga yang dengan mudah berasumsi kemudian menuduh tanpa empati bahwa ada kesengajaan dalam diri saya untuk membantu, menghalangi. Jika saya boleh jujur, pertanyaan itu kerap muncul juga dalam benak saya. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Kenyataan seperti ini adalah seperti mimpi bagi saya. Dalam penilaian saya pribadi, saya adalah orang yang taat dalam berbagai aturan dan ketertiban SOP yang mengedepankan kebenaran material. Apakah mungkin hal itu terjadi kepada saya? Harus terlibat dalam perkara dan diserang dengan tuduhan kesengajaan dan niat untuk merintangi penyidikan. Ketika saya bekerja, saya selalu berupaya berhati-hati dengan banyak pertimbangan. Ketika saya pertama kali menemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam video yang saya tonton, kemudian mendapatkan perintah dari saudara FS untuk menghapus file yang saya tonton, saya sudah berupaya mempertimbangkan dan memohon bantuan. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan, dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan, dan saya malah dihadapkan kepada saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut. Baik, Pak Bambang Rukminto, barusan kita mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Arif Rahman Arifin sambil menangis. Kemudian dia menyatakan bahwa apa yang ditanya publik, bagaimana bisa seorang polisi tidak mengetahui adanya persoalan seperti ini dan terpedaya dengan skenario yang dibangun oleh Verdi Sambo. Ternyata hal itu juga ditanyakan kepada dirinya sendiri. Mengapa saya tidak bisa mengetahui akan hal ini begitu. Nah ini kalau Anda lihat seperti apa nih Pak Bambang nih. Arif Rahman Arifin juga mempertanyakan hal itu kepada dirinya sendiri nih tadi kita lihat. Benar, memang apa yang disampaikan Arif Rahman Arifin itu adalah fakta-fakta yang terjadi di internal kepolisian. Budaya yang sangat kuat, hubungan atasan bawahan ini sangat benar-benar menghegemoni ya saya. Menghegemoni bagaimana perilaku personil-personil di lapangan. Mereka sangat ketakutan sekali pada atasannya seperti itu. Makanya ketika kemudian ada beberapa personil yang memiliki keberanian menyampaikan, berani jujur untuk menyampaikan keburukan-keburukan di kepolisian, ini memang layak diapresiasi. Yang menjadi problem itu adalah bagaimana ini harus dijadikan momentum untuk membenahi kepolisian, institusi kepolisian gitu. Bagaimana para whistleblower, pengungkap kasus-kasus di internal kepolisian, pelanggaran-pelanggaran di kepolisian itu
mendapatkan saluran yang tepat gitu. Arif Rahman Arifin sendiri, saya bisa memaklumi apa yang disampaikan oleh Arif Rahman Arifin ketika dia dengan logikanya menyampaikan sesuatu yang janggal, itu akan disampaikan kepada siapa? Sementara atasannya juga tidak berani bertanggung jawab. Tidak menutup kemungkinan atasannya sendiri juga melemparkan tanggung jawab itu kepada kepada Arif Rahman Arifin. Makanya ini adalah benang kusut yang harus segera dibongkar oleh institusi kepolisian. Jangan sampai ke depan ini akan terulang lagi. Para terdakwa ini tentunya adalah tumbal dari kebobrokan sistem budaya yang tidak benar, yang jauh dari profesionalisme seperti itu. Makanya dengan berat memang hukuman itu memang mungkin harus dijalankan, tetapi tentunya akan jadi catatan sejarah bahwa mereka berani mengungkap keburukan terkait dengan kultur di kepolisian yang membebani mereka seperti itu. Sebenarnya tidak cuma ketakutan dalam posisi sebagai bawahan kepada perintah atasan, Pak Bambang. Tadi Arif Rahman Arifin juga menyampaikan rasa iba, rasa empati saat ia mendengar apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Rasa iba inilah yang mendorong dia untuk, baiklah saya akan melakukan perintah Pak FS dalam hal ini. Nah, ini seperti apa nih Pak Bambang? Ya, memang dalam sebuah institusi mereka bergaul sudah sangat lama antara atasan dan bawahan. Hubungan emosional itu tentunya terjalin dengan erat gitu loh. Kedekatan itu memang ada gitu loh. Hanya saja bagaimanapun juga sebagai seorang profesional tentunya harus bisa memisahkan antara fakta-fakta dengan kedekatan emosional itu. Kalau kemudian seseorang yang dekat ini melakukan kejahatan, tentunya juga harus dengan legowo, dengan memang berat karena kedekatan, tapi juga harus diungkapkan untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan seperti itu. Bukan hanya karena kedekatan kemudian berempati sehingga menutupi apa yang dirasakan, apa yang diketahuinya seperti itu. Kalau menurut Pak Bambang, dengan jalannya persidangan obstruction of justice dan adanya 6 terdakwa ini di obstruction of justice, apakah ini juga menjadi salah satu wadah besar untuk pengungkapan ataupun perjalanan kasus pembunuhan berencananya nih Pak Bambang? Ini tidak bisa tidak bisa keluar dari adanya pembunuhan berencana ini. Apakah ini juga menjadi salah satu yang mendukung obstruction of justice ini dalam hal ini? Dalam konteks ini terkait dengan kasus besarnya sendiri sepertinya tidak ada poin plus ya, karena motif terkait pembunuhannya sendiri nyaris sampai sekarang juga belum terungkap apa sebenarnya, apakah pelecehan seksual atau perselingkuhan yang seperti yang disampaikan jaksa, atau ada motif-motif yang lainnya. Seharusnya dalam kasus obstruction of justice ini hal-hal seperti itu bisa dikulik oleh jaksa, tetapi fakta-faktanya kan jaksa tidak sampai ke sana, tapi hanya sekedar fokus pada pada obstruction of justice-nya sendiri. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Makanya kasus ini sepertinya saya melihat ada anti klimaks gitu. Publik yang berharap besar bahwa ada kasus yang pengungkapan kasus yang lebih besar terkait kepolisian, tapi cukup terputus sampai di sini saja seperti itu. Mengenai anti klimaksnya kita coba nanti bahas lagi nih Pak Bambang, kita jeda lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News TV One, kami segera kembali untuk melihat bagaimana rangkaian sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetap bersama kami.